Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Muhammad Nursal, NRP akhir 041 dari kelompok praktikum kelompok K2 akan menjawab penugasan modul 8 dan modul 9 atau penugasan terakhir di praktikum sistem basis data. Jadi langsung saja, sebagai seorang yang mengetahui tentang pemrograman, Raiden merasa bahwa database yang sudah ada bisa ditingkatkan lagi agar lebih mudah untuk digunakan. Nah, dia lalu teringat pada mata kuliah sistem basis data, diajarkan mengenai store prosedur, function, trigger, dan view. Namun, karena tidak terlalu memahaminya dan mengalami kesulitan, ia pun meminta pertolonganmu sebagai seseorang yang bercita-cita menjadi database engineer untuk membuatkannya. Nah, untuk yang nomor pertama, di sini untuk memudahkan mengecek stok akan dibuat store function dengan percabangan. Jika stok 0, maka produk habis. Jika kurang dari sama dengan 15, hampir habis. Dan lebih dari 15, produk banyak dengan nama functionnya itu adalah check stock. Nah, selanjutnya untuk mempermudah penggunaan function di atas, buatlah view untuk menampilkan nama produk dan status stok dengan memanggil fungsi check stock di atas. Nah, jadi langsung saja. Nah, jadi, ini adalah database yang sebelumnya sudah dimodifikasi dari penugasan sebelumnya. Kita langsung saja untuk membuat function-nya terlebih dahulu mungkin. Nah, jadi, pertama untuk membuat function di sini kita membutuhkan keyword delimiter, lalu create function namanya check stock, lalu function-nya menerima parameter stock yang bertipe data integer, lalu function-nya akan mengembalikan varchar. Lalu ini adalah isi dari function-nya. Jadi pertama kita mendeklarasikan variable status bertipe data varchar, lalu jika stok sama dengan 0, nah stoknya berasal dari parameter dari fungsinya. Jika stoknya sama dengan 0, maka variable status memiliki nilai sudah habis. Jika stoknya antara 0 hingga 15, maka variable statusnya hampir habis. Jika stoknya lebih dari 15, maka variabel statusnya adalah produk banyak. Lalu NIF, lalu setelah variabel status berisi karakter string, maka kita akan kembalikan dengan return status. Lalu N dan keyword delimiter untuk menutup function-nya. Setelah itu kita klik go, maka apabila kita coba refresh database-nya, di sini akan terbentuk function dengan nama checkstock. Lalu setelah itu untuk mempermudah function atau pemanggilan function di sini kita coba untuk buat view. Nah, jadi create view namanya call check sebagai select nama produk, check stock, argumennya stock produk. Nah, stock produk dan nama produk ini berasal dari tabel data produk yang sudah ada. Nah, setelah itu kita klik go, maka di sini akan terbentuk view uh, view yang berisi nama dan status dari produknya. Nah, akan memiliki 10 data sesuai banyaknya produk yang ada. Setelah itu, kita lihat nomor 2. Raiden juga ingin membuat input data transaksi agar lebih mudah menggunakan prosedur dan trigger, di mana setiap bertambah atau berkurangnya data pada tabel detail transaksi, maka akan melakukan trigger untuk mengeksekusi prosedur update total yang melakukan update pada total di tabel data transaksi. Nah, hal ini juga berlaku untuk kolom stok produk pada tabel data produk dengan nama prosedurnya itu adalah update stock. Nah, jadi kita bisa langsung saja. Jadi yang pertama-tama mungkin kita akan melakukan atau membuat prosedur dan trigger untuk kebutuhan penambahan data transaksi. Nah, jadi untuk yang penambahan data transaksi di sini kita pertama akan membuat prosedurnya terlebih dahulu, namanya ini update
total tambah memiliki 3 parameter, yakni ID transaksi, ID produk, dan jumlahnya. Lalu, prosedur ini akan melakukan update pada tabel data transaksi, di mana set data transaksi.totalnya itu sama dengan data transaksi.total yang sebelumnya, ditambah select harga produk from data product where ID produknya sama dengan ID produk, di mana ID produk yang ini berasal dari parameter yang di sini, yang dikalikan dengan, jumlahnya. Nah, jumlahnya juga ini berasal dari parameter yang ada di sini, where, data transaksi.id transaksinya sama dengan ID transaksi yang berasal dari, eee, ID transaksi yang ada di sini. Nah, setelah membuat, prosedurnya, kita membuat trigger untuk memanggil prosedurnya, di mana, trigger-nya itu bernama tambah transaksi dan akan bekerja after insert atau setelah penambahan, eee, data atau ya data, di mana setiap perubahan di tabel detail transaksi, maka trigger ini akan berjalan dan akan bekerja untuk setiap row pada tabel detail transaksi, di mana isi dari trigger-nya ini akan memanggil, prosedur yang telah kita buat di atas. Di mana ya update total tambah, new ID transaksi, lalu new ID produk, dan new jumlahnya. Lalu penutup untuk, trigger-nya. Di mana seperti yang secara logik, setiap penambahan data transaksi maka akan, mengurangi produk. Sehingga setiap kita melakukan penambahan data transaksi, kita harus melakukan stok produk yang ada karena, produknya itu telah dipakai untuk transaksi. Jadi kita coba buat lagi prosedur dan trigger untuk menangani, pengurangan stok yang ada. Nah, jadi, eee, create prosedur namanya update stok kurang, parameternya ada 2, ID produk dan jumlah yang bertipe data integer. Lalu prosedurnya akan melakukan update pada tabel data produk karena akan mengurangi stok produknya, di mana set, data produk dot stok produknya sama dengan data produk dot stok produk yang lama dikurangi jumlah dari parameter yang ada di sini. Yang mana data produk dot ID produknya itu sama dengan ID produk yang ada dari parameternya. Lalu prosedur ini akan berjalan ketika pemanggilan trigger-nya di bawah ini. Jadi, ya delimiter seperti biasa untuk, membuka sebuah trigger, lalu nama trigger-nya ini kurang stok dan akan bekerja, eee, setelah penambahan, data di detail transaksi, ya di detail transaksi dan akan bekerja untuk setiap row-nya, dan akan melakukan pemanggilan, eee, prosedur yang telah kita buat di atas dengan parameter atau argumennya ini, new.id product dan new.jumlah. Lalu end dan delimiter untuk menutup, eee trigger-nya. Setelah itu, setelah kita membuat kedua kasus ini, kita coba klik go. Nah, maka apabila kita coba refresh di sini, akan terbentuk sebuah prosedur di database-nya, yakni ada 2, yakni mohon maaf, di sini ada update total tambah dan juga ada update stok kurang. Dan apabila kita coba lihat di trigger-nya juga harusnya bertambah menjadi 2, yakni kurang stok dan tambah transaksi. Nah, setelah itu, setelah membuat, handler untuk penambahan data di tabel detail transaksi, kita coba untuk memodifikasi, tabel detail transaksi ini. Nah, di sini di tabel detail transaksi ini ada 6 data, di mana apabila kita coba melakukan penambahan satu data, di tabel ini, maka seharusnya akan melakukan perubahan
terhadap tabel data transaksi dan juga tabel data produk. Nah, kita coba untuk melakukan perubahan. Nah, jadi, insert into detail transaksi, yang, eee, atributnya ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, dengan value, di sini untuk yang ID detailnya sama dengan 7 karena, eee, yang terakhir, primary key-nya adalah 6, lalu ID transaksi 2 dan ID produk 1 dan jumlahnya sama dengan 6. Nah, mungkin, kita mungkin bisa coba cek terlebih dahulu untuk yang data transaksi di sini. Nah, karena tadi kita coba melakukan perubahan untuk ID transaksi sama dengan 2, di sini kita bisa cek terlebih dahulu, totalnya ini adalah 43.000, dan tadi kita coba untuk melakukan pengurangan pada, ID produk 1, di mana stok produknya ini sama dengan 6. Nah, kita coba kembali menuliskan query sebelumnya. Nah, jadi insert into detail transaksi, value untuk ID detailnya sama dengan 7, lalu untuk ID transaksinya yang ada di tabel data transaksi sama dengan 2, lalu untuk ID produknya yang Mango Milk tadi itu adalah 1, dan kita coba kurangi 6 karena akan digunakan, 6 produk untuk transaksi, di mana tadi, jumlahnya itu adalah 56. Apabila dikurangi 6 maka hasilnya adalah 50 apabila kita cek nanti. Nah, setelah itu kita coba klik go. Nah, maka pertama-tama di sini kita lihat coba di detail transaksi dulu. Di sini terdapat penambahan satu row, satu data baru dengan ID-nya 7. Lalu apabila kita coba lihat di data transaksi, nah di sini sebelumnya, totalnya itu adalah 43.000. Nah, karena ada penambahan data di detail transaksi, maka totalnya ini bertambah menjadi, 126 sekian-sekian. Lalu di data produknya, di mana Mango Milk tadi itu harusnya 56 dan harusnya itu akan berubah menjadi 50. Nah, di sini berubah menjadi 50. Nah, setelah itu, setelah membuat handler untuk penambahan, data detail, selanjutnya kita coba membuat handler untuk, pengurangan, eee, atau penghapusan data transaksi. Nah, jadi ini dia, handler untuk penghapusan data transaksi. Jadi, pertama kita buat prosedur, create prosedur namanya update total hapus, di mana prosedurnya, memiliki 3 parameter. Nah, ini sebenarnya, kurang lebih sama dengan, handler prosedur untuk penambahan data, tapi di sini perubahannya ini kita melakukan hapus, berdasarkan jumlah dari produknya itu. Dan kita juga coba buat, eee, trigger yang akan memanggil prosedur ini, dan trigger tersebut di sini event-nya berbeda. Trigger-nya akan bekerja before delete karena, kita akan melakukan event ini sebelum penghapusan satu data di tabel detail transaksi. Nah, untuk yang menambah stok juga ini sebenarnya kurang lebih sama dengan, eee prosedur prosedur, mengurangi stok, tapi perubahannya ini ada di sini. Karena kasusnya ini akan mengurangi data atau menghapus data, maka otomatis secara logik akan menambah stok, eee, stok produknya. Karena dikurangi maka stoknya akan bertambah. Dan kita coba buat trigger, dan di sini juga event-nya berbeda, yang sebelum itu after insert berubah menjadi before delete karena kita akan melakukan trigger sebelum, eee,
datanya itu terhapus. Karena apabila terhapus, maka kita tidak bisa menjalankan perintah, ini. Nah, apabila kita klik go, maka apabila kita coba refresh PHP MyAdmin-nya, di sini akan bertambah 2 lagi, yang tadinya 2 bertambah menjadi 4, dan apabila kita coba lihat trigger-nya bertambah 2, yang tadinya 2 menjadi 4. Nah, setelah itu kita coba melakukan modifikasi di, tabel detail transaksi. Di sini kita coba untuk menghapus data dengan ID detailnya sama dengan 7, maka, otomatis di tabel data transaksi ini yang sebelumnya 43.000 menjadi 126 sekian-sekian, maka harusnya itu berubah menjadi 43.000 kembali, dan di, eee, data produk yang tadinya 56 berubah jadi 50, apabila kita coba, hapus, ID detail yang ke-7, maka harusnya berubah lagi menjadi 56. Nah, kita coba langsung saja. Nah, jadi, delete from table detail transaksi where detail transaksi.id detailnya itu sama dengan 7. Nah, apabila kita klik go, oke. Nah, maka kita lihat terlebih dahulu di detail transaksi di sini, datanya berkurang 1 yang tadinya 7 menjadi 6 di ID detail. Lalu di data transaksi di sini yang ID transaksi 2 ini berubah kembali menjadi 43.000, dan di data produk yang tadi 50 berubah menjadi 56 atau bertambah karena transaksinya itu dikurangi. Nah, setelah untuk nomor 2 di sini kita coba mengerjakan nomor terakhir atau nomor 3. Selain itu, karena harga produk sering berubah-ubah tergantung distributor, Raiden juga akan menambahkan trigger untuk histori perubahan harga, di mana setiap ada perubahan harga akan disimpan ID produk, keterangan berupa harga lama diubah menjadi harga baru, dan tanggal perubahan itu terjadi pada tabel perubahan harga. Nah, di sini kita belum memiliki tabel perubahan harga ini, jadi pertama-tama kita coba buat dulu tabel tersebut di database-nya. Nah, jadi, kita buat create tabel perubahan harga, ID log harga yang nantinya akan menjadi primary key, dan ini sifatnya auto increment, lalu ID produknya yang akan berubah, lalu harga lama dan harga baru dari ID produknya, lalu waktu diubah dari ID produknya. Setelah itu kita klik go, maka akan muncul satu tabel baru yang ya isinya belum ada karena kita belum melakukan perubahan. Nah, lalu selanjutnya kita coba membuat trigger, eee, dari perubahannya apabila terjadi perubahan di, eee, data produknya, perubahan harga di data produknya. Nah, kita langsung saja. Jadi, seperti biasa untuk membuat trigger harus diawali dengan keyword delimiter, lalu create trigger namanya update harga produk, dan, akan bekerja dengan event before update, on tabel data produk untuk setiap row-nya, dan ini adalah isi dari trigger-nya. Isinya itu kita akan melakukan insert into tabel perubahan harga yang barusan kita buat, set ID produknya itu sama dengan, old.id product, yang mana old.id product ini berasal dari tabel data produk, harga lama sama dengan old harga produk, harga baru sama dengan new harga produk, waktu diubah sama dengan fungsi now atau fungsi waktu saat ini. Setelah itu kita klik go, maka akan tercipta satu trigger baru di, eee, menu trigger-nya. Setelah itu kita coba lakukan perubahan harga di data produknya ini, di mana mungkin kita coba, eee, buat, yang
ID produknya sama dengan satu, kita buat harga produknya menjadi 13.000 mungkin. Kita coba langsung saja. Jadi update data produk, set harga produknya itu menjadi 13.000 where data produk.id produknya sama dengan satu karena di sini tadi kita coba melakukan perubahan harga produk untuk, yang Dengo Milk atau yang ID produknya sama dengan satu. Nah, apabila kita klik go, maka untuk data produk yang ID produknya sama dengan satu, harga produk menjadi 13.000 dan seharusnya akan bertambah satu data di tabel perubahan harga, yakni, ID log-nya sama dengan satu karena merupakan data pertama, lalu, produk yang berubah ID-nya adalah satu, harga lamanya adalah 13.889, lah harga barunya adalah 13.000 dan waktu diubahnya adalah waktu hari ini saya mengerjakan penugasannya, yakni pada tanggal 5 bulan Desember. Nah, mungkin, sekian, apa yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan di penugasan terakhir ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.